Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Agustina dengan NIM 2103231, mata kuliah Negosiasi dan Advokasi Bisnis kelas 6A. Di sini saya akan memaparkan kembali materi pertemuan 12 tentang advokasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian dari advokasi. Advokasi adalah suatu upaya atau tindakan yang bertujuan untuk memperjuangkan suatu gagasan, hak, atau kepentingan dengan cara menyuarakan, memperjuangkan, dan memengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan pihak yang berwenang atau pemangku kepentingan lainnya terkait dengan isu yang menjadi fokus advokasi. Tujuan utama dari advokasi adalah untuk mempengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan pihak yang berwenang atau pemangku kepentingan lainnya terkait dengan isu yang menjadi fokus advokasi. Advokasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu tersebut dan mendorong partisipasi aktif dalam perubahan sosial. Selain itu, advokasi juga dapat meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang penting, memperjuangkan keadilan sosial, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Advokasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk organisasi nirlaba, aktivis, kelompok advokasi, dan individu-individu yang peduli terhadap keadilan. Dalam konteks hukum, advokasi merujuk pada upaya yang dilakukan untuk melakukan pembelaan masyarakat sipil atau rakyat dengan cara yang sistematis atau sikap, perilaku, serta sebuah kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan faktanya. Advokasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mendesakan terjadinya perubahan sosial secara bertahap melalui serangkaian perubahan kebijakan publik. Advokasi kebijakan publik merupakan tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik, seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Advokasi kebijakan publik adalah proses di mana individu atau kelompok dan organisasi berusaha mempengaruhi kebijakan publik. Tujuan dari advokasi adalah untuk memperkuat suara masyarakat yang terpinggirkan atau kurang didengar, serta memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Melalui advokasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengubah kebijakan atau tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dalam konteks sosial atau politik, advokasi seringkali berkaitan dengan menyuarakan kepentingan masyarakat, kelompok tertentu, atau isu tertentu. Advokasi mencakup kegiatan dan publikasi untuk mempengaruhi kebijakan publik, hukum, dan anggaran dengan menggunakan fakta, hubungan sosial, media, dan pesan untuk mendidik pejabat pemerintah dan publik. Advokasi juga memiliki fungsi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan menekan pemerintah atau lembaga-lembaga terkait agar dapat melakukan perubahan yang diperlukan. Dalam advokasi terdapat berbagai strategi yang dapat digunakan, tergantung pada tujuan untuk memperjuangkan suatu gagasan, hak, atau kepentingan dengan cara menyuarakan, memperjuangkan, dan memengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan pihak yang berwenang atau pemangku kepentingan lainnya terkait dengan isu yang menjadi fokus advokasi. Tujuan utama dari advokasi adalah untuk mempengaruhi pemikiran dan sikap. Di dalam advokasi terdapat pelaku advokasi. Nah, pelaku advokasi ini berasal dari berbagai pihak, termasuk individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki pemahaman yang baik tentang masalah yang diperjuangkan, memiliki kemampuan, dipercaya,
dihormati, dan peduli terhadap isu yang menjadi fokus advokasi. Mereka melakukan advokasi dengan tujuan untuk mempengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan pihak yang berwenang atau pemangku kepentingan lainnya terkait dengan isu yang menjadi fokus advokasi. Pelaku advokasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu tersebut dan mendorong partisipasi aktif dalam perubahan sosial. Mereka dapat berperan aktif dalam mengubah kebijakan atau tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pelaku advokasi dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk organisasi nirlaba, aktivis, kelompok advokasi, dan individu-individu yang peduli terhadap isu-isu sosial dan keadilan. Dalam konteks hukum, pelaku advokasi dapat merujuk pada individu atau kelompok yang melakukan pembelaan masyarakat sipil atau rakyat dengan cara yang sistematis atau sikap, perilaku, serta kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan faktanya. Mereka melakukan advokasi untuk memperjuangkan atau membela suatu isu atau kepentingan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan perubahan positif dalam kebijakan, sistem, atau praktek yang berkaitan dengan isu tersebut. Pelaku advokasi juga dapat melibatkan diri dalam advokasi kebijakan publik, yaitu tindakan mempengaruhi atau mendukung suatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan politik publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Dalam praktiknya, pelaku advokasi harus mampu bekerja sama dengan pihak lain dalam membela kepentingan kliennya. Kolaborasi yang efektif dapat membantu memperjuangkan hak dan kepentingan kliennya dengan lebih baik. Setiap prinsip advokasi sangat penting dalam melaksanakan tugas advokasi, dan pemahaman akan prinsip-prinsip tersebut akan membantu pelaku advokasi dalam mengambil keputusan dan mengambil tindakan yang tepat dalam setiap kasus. Dengan demikian, pelaku advokasi memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, mempengaruhi kebijakan publik, dan menyuarakan aspirasi masyarakat untuk menciptakan perubahan yang diharapkan. Adapun dari tujuan advokasi yaitu untuk mempengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan pihak yang berwenang atau pemangku kepentingan lainnya terkait dengan isu yang menjadi fokus advokasi. Advokasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu tersebut dan mendorong partisipasi aktif dalam perubahan sosial. Dengan melakukan advokasi, kita dapat berperan dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih baik, dan advokasi bertujuan untuk menghasilkan perubahan positif dalam kebijakan, sistem, atau praktek yang berkaitan dengan isu tersebut. Selain itu, tujuan dari advokasi adalah untuk memberikan suara kepada mereka yang tidak memiliki kekuatan atau akses yang sama dalam proses pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan. Melalui advokasi, masyarakat dapat memiliki keterlibatan yang lebih aktif dalam menentukan arah kebijakan dan tindakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Advokasi juga bertujuan untuk memperkuat suara masyarakat yang terpinggirkan atau kurang didengar, serta memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, advokasi memungkinkan individu atau memiliki suara mereka didengar di ruang publik, menarik perhatian dari politisi, media, dan orang-orang terkenal di seluruh dunia, serta bertindak sebagai katalis untuk perubahan. Nah, adapun manfaat dari advokasi memungkinkan orang untuk didengar. Karena advokasi ini memungkinkan individu atau memiliki suara mereka didengar di ruang publik, menarik perhatian dari polisi,
media, dan orang-orang terkenal di seluruh dunia. Dengan mengadvokasi suatu tujuan, individu dapat menyoroti perspektif mereka kepada masyarakat luas dan bertindak sebagai katalis untuk perubahan. Tanpa advokasi, banyak suara akan tetap dibungkam. Jika tidak memiliki advokat, kita akan kehilangan dukungan kritis untuk banyak isu penting. Nah, adapun advokasi mendukung perlindungan hak asasi manusia. Isu yang diadvokasi seringkali didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia. Melalui advokasi, masyarakat pada umumnya akan memiliki kesadaran yang lebih besar akan hak mereka dan hak-hak sosial mereka, dan pelanggaran hak-hak yang dihadapi kelompok-kelompok terpinggirkan dalam masyarakat ini. Advokasi mempengaruhi hukum dan kebijakan. Serupa dengan suara individu yang didengar di ruang publik, advokasi dapat secara langsung mempengaruhi keputusan dalam kebijakan publik. Sebagai komunitas yang mengadvokasi penyebab atau masalah tertentu, para politisi dan pembuat hukum akan menjadi semakin sadar akan isu-isu tersebut dan dapat mempertimbangkan untuk memasukkan perspektif para advokat ke dalam hukum atau kebijakan formal. Adapun advokasi memungkinkan orang untuk lebih memahami satu sama lain. Bergantung pada keberhasilan dan jangkauan upaya advokasi, selebritas besar, pengusaha terkenal, dan dermawan dapat dipengaruhi oleh promosi tujuan tertentu di masyarakat. Penjangkauan tersebut akan memungkinkan individu terpengaruh untuk membuat persyaratan publik tentang isu-isu tersebut dan dapat membantu untuk mengubah status quo masyarakat dan memberlakukan perubahan yang lebih besar dan bermakna. Advokasi juga mempromosikan pemecahan masalah dan partisipasi. Semua adanya advokasi membutuhkan komunitas dan kelompok tani bersama-sama bekerja sama dan memecahkan masalah. Dari pengorganisasian logistik upaya advokasi hingga pengorganisasian proses publik, masyarakat akan membutuhkan keterampilan koordinasi untuk memastikan kelancaran fasilitasi upaya advokasi. Advokasi juga menyoroti sumber daya dan layanan yang tersedia. Meskipun advokasi bekerja untuk memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat, eksternalitas positif dari advokasi adalah ditemukannya sumber daya dan layanan yang mungkin tersedia untuk membantu upaya advokasi. Apakah itu sumber daya keuangan tambahan untuk mendanai inisiatif advokasi lebih lanjut, atau layanan pemerintah yang dapat membantu kelompok-kelompok yang terpinggirkan? Advokasi yang lebih besar dapat memungkinkan orang untuk memanfaatkan sumber daya dan layanan yang sebelumnya dianggap tidak dapat dipercaya. Selanjutnya ada advokasi mendidik komunitas yang lebih besar. Nah, seringkali orang tidak menyadari ketidakadilan dan keluhan yang dihadapi oleh kelompok di seluruh dunia, dan upaya advokasi dapat membantu menjelaskan dan mendidik masyarakat luas tentang masalah tersebut. Advokasi adalah proses pembelajaran yang dapat membantu membekali orang dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membela dan menuntut hak-hak mereka. Adapun advokasi menumbuhkan rasa hormat untuk suatu tujuan. Advokasi penting karena tidak hanya membantu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat terhadap isu-isu yang menjadi perhatian dunia saat ini. Menumbuhkan rasa hormat dan solidaritas merupakan bagian integral dari upaya advokasi untuk bergerak maju dan memungkinkan individu
kelompok dan orang-orang yang berkuasa untuk menemukan kebersamaan dan memecahkan secara rapi. Adapun perubahan kebijakan, advokasi dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan di tingkat permintaan atau organisasi dengan mempromosikan ide atau isu tertentu. Advokasi dapat mendorong perubahan positif dalam kebijakan. Selain itu, di dalam advokasi juga terdapat pemberdayaan komunitas. Advokasi dapat memperkuat suara komunitas yang mungkin kurang terwakili atau tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Melalui advokasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengubah kebijakan atau tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Advokasi dapat memperkuat suara komunitas yang mungkin lebih kurang terwakili atau tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Melalui advokasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengubah kebijakan atau tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, advokasi juga meningkatkan kesadaran masyarakat. Advokasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang penting dan demikian advokasi dapat membantu memperjuangkan keadilan sosial, mempromosikan keberlanjutan lingkungan, dan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Selanjutnya, advokasi mendorong partisipasi aktif. Advokasi juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perubahan sosial. Melalui advokasi, masyarakat dapat memiliki keterlibatan yang lebih aktif dalam menentukan arah kebijakan dan tindakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Advokasi juga memberikan suara kepada masyarakat. Tujuan dari advokasi adalah untuk memberikan suara kepada mereka yang tidak memiliki kekuatan atau akses yang sama dalam proses pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan. Dengan melakukan advokasi, kita dapat berperan dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih baik, serta advokasi mewujudkan perubahan positif. Advokasi bertujuan untuk menghasilkan perubahan positif dalam kebijakan, sistem atau praktek yang berkaitan dengan isu yang menjadi fokus advokasi, dan melalui advokasi masyarakat dapat berperan aktif dalam mengubah kebijakan atau tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Advokasi juga berpengaruh terhadap kebijakan publik. Advokasi dapat mempengaruhi kebijakan publik, hukum, dan anggaran dengan menggunakan fakta, hubungan sosial, media, dan pesan untuk mendidik pejabat pemerintah dan publik. Selanjutnya, advokasi meningkatkan keadilan. Advokasi bertujuan untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan, serta memperkuat suara masyarakat yang dipinggirkan atau kurang didengar. Selanjutnya, advokasi meningkatkan kualitas hidup. Melalui advokasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengubah kebijakan atau tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Adapun jenis-jenis advokasi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuannya. Berdasarkan informasi dari sumber yang disediakan, berikut adalah beberapa jenis advokasi yang umum.
Yang pertama, advokasi kebijakan. Ini merupakan upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat organisasi dengan tujuan menciptakan perubahan yang positif. Advokasi kebijakan dapat melibatkan berbagai strategi termasuk membangun jaringan dengan organisasi-organisasi akar rumput atau grassroots dan mempengaruhi pembuat kebijakan. Selanjutnya, advokasi hukum. Advokasi hukum ini melibatkan advokasi oleh lembaga atau ahli hukum yang dilakukan dengan cara memberikan konsultasi, mediasi, negosiasi, serta pendampingan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Adapun advokasi sosial. Advokasi sosial ini bertujuan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan menekan pemerintah atau lembaga-lembaga terkait agar dapat melakukan perubahan yang diperlukan. Advokasi seringkali berkaitan dengan isu-isu kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungannya hidup, dan peningkatan akses pendidikan berkualitas. Selanjutnya, advokasi juga berpengaruh pada pendidikan. Fokus pada upaya untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua kalangan. Advokasi pendidikan dapat memberikan upaya untuk memperjuangkan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Selanjutnya, advokasi individu. Melibatkan advokasi yang dilakukan pada skala lokal atau bahkan sangat pribadi. Ini dapat mencakup advokasi diri, advokasi khusus, dan advokasi kelas, yang masing-masing berfokus pada proses pendampingan terhadap individu atau kelompok yang belum memiliki kemampuan membela diri atau mempengaruhi kebijakan publik. Dengan demikian, jenis-jenis advokasi yang mencakup berbagai pendekatan dan strategi yang digunakan untuk memperjuangkan isu-isu tertentu dalam berbagai konteks. Dalam menjalankan advokasi, terdapat berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan yang berkaitan dengan isu tertentu. Berdasarkan informasi dari sumber yang disediakan, beberapa strategi advokasi yang umum digunakan meliputi kampanye publik, melakukan kegiatan sosialisasi, dan pemberitahuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu yang menjadi fokus advokasi. Advokasi juga membangun jaringan dan koalisi, membentuk aliansi dengan kelompok atau organisasi lain yang memiliki kepentingan serupa untuk memperkuat suara dan berpengaruh dalam advokasi. Selanjutnya itu lobby, upaya mempengaruhi para pembuat kebijakan dengan pembangunan hubungan dan komunikasi yang erat dengan para pejabat dan partai politik yang berorientasi reformasi pada pemerintah. Selanjutnya, mencari tahu motivasi para aktor utama. Memahami motivasi para aktor utama dan jaringan yang ada dalam mendukung kebijakan yang telah dibuat. Membangun jaringan dengan organisasi akar rumput atau grassroots. Membangun jaringan di antara organisasi-organisasi akar rumput seperti federasi, perserikatan, dan organisasi pengayom lainnya.
Selanjutnya, melancarkan tekanan. Melakukan tekanan ke berbagai pihak dengan berbagai cara, mulai dari yang bersifat lunak hingga demonstrasi. Serta pengaruh pembuat dan pelaksanaan kebijakan. Mengaruhi pembuat dan pelaksanaan ketika kebijakan dengan berbagai cara, termasuk mempengaruhi pendapat umum melalui media massa dan surat menyurat kepada instansi terkait. Serta taktik advokasi. Adapun taktik advokasi, memilih dan melaksanakan taktik advokasi dengan hati-hati, termasuk mempersiapkan dengan baik, membangun hubungan yang baik dengan klien, dan memahami serta mengaplikasikan prinsip-prinsip advokasi yang benar. Dengan demikian, dengan menggunakan berbagai strategi ini, advokasi dapat dilakukan secara efektif untuk menciptakan perubahan yang diinginkan dalam kebijakan atau tindakan yang berkaitan. Jadi, advokasi merupakan proses atau tindakan untuk mendorong dan mendukung memperjuangkan suatu sebab, kebijakan atau kelompok tertentu. Advokasi atau seringkali dilakukan untuk membawa pulang perubahan sosial atau hukum atau politik. Berikut adalah beberapa poin paling penting mengenai advokasi. Nah, definisi advokasi dari berbagai sumber. Adapun advokasi menjadi individu, mendukung atau mewakili individu tertentu dalam situasi tertentu, seperti membantu yang orang mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Adapun advokasi sistemik mempengaruhi perubahan kebijakan atau sistem yang mempengaruhi banyak orang, seperti perubahan undang-undang atau kebijakan publik. Tujuannya menginformasikan masyarakat tentang isu-isu penting, mengubah kebijakan, menginformasikan masyarakat, dan mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengubah undang-undang kebijakan. Adapun metode advokasi, yang pertama itu ada kampanye publik, menggunakan media untuk menyebarkan pesan dan meningkatkan kesadaran. Yang kedua, pelobi, bertemu dengan pembuat kebijakan untuk mempengaruhi keputusan mereka. Dan yang ketiga itu ada penelitian dan laporan, mengumpulkan data dan menyajikan temuan untuk mendukung argumen advokasi. Dan yang terakhir, penyuluhan komunitas, mengorganisir komunitas untuk bertindak bersama dalam isu-isu tertentu. Adapun strategi advokasi, yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua membangun koalisi, yang ketiga mengembangkan pesan, memanfaatkan medis, melakukan advokasi langsung.
Contoh advokasi, dari kesehatan, memperjuangkan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, serta advokasi pendidikan, mempromosikan kebijakan yang mendukung pendukung yang lebih baik dan relatif dan individu. Advokasi memerlukan kesabaran, strategi, dan dedikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu adalah upaya keberlanjutan yang bisa berdampak besar pada masyarakat individu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.